tidak ada lembaga membantu mualaf-mualaf yang ada di sini nih, tidak ada. Jadi saya pikir bagaimana kalau saya buka pengajian di sini, biar ibu-ibu mualaf semua bisa belajar bersama. Saya juga belajar, saya juga sendiri tidak pandai. Apa daging sapi tuh. Dulu di sini ada yang motong nih, mualaf sama mualaf motong untuk mualaf. Akhirnya tak dikasih. Sekali anggota saya ke rumah dia, nak ambil daging. Katanya, ikut pengajian Bu Yul nak dikasih. Kalau memang kau tak mau ngasih, tak usah suruh mualaf tuh nunggu sampai sore. Sampai sore jam 3 masih belum ngasih. Akhirnya udah mau bagi, pengajian ini tak dikasih. Jadi nangis ibu-ibu kesini, benar nangis. Sedih saya itu, benar sedih waktu itu. Sedih aku tengok mualaf tuh. Akhirnya saya datang ke sana. Pak, saya bilang, daging ini untuk mualaf atau untuk pengajian Bapak, saya bilang gitu. Saya dengar daging sapi 1 ekor ini untuk mualaf. Kalau untuk mualaf kan kami tetap dapat ya. Anggota di sini kan tetap dapat. Kenapa orang luar bisa dapat? Anggota di sini tidak bisa dapat. Urus ya dirimu sendiri katanya. Ngapa ngurusi orang katanya. Ada yang seperti itu juga. Ya Allah, saya bilang saya datang sini kan baik-baik. Suruh dia belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dakwah terus, kasih bantuan mualaf-mualaf, antarkan, ambil, antar. Yang dibantu sementara ini baru 100 lebih. Tapi kalau bukan saya yang pengajian saya enggak, tapi kawan punya ada gak. Tapi dia masih gak sama kita gitu, naungan kita juga. Sampai di kubur raya belum ada dikasih tuh, belum dikasih santunannya. Kalau kota ya udah separuh saya kasih, tapi dari Basnas gitu, bantuannya dari Basnas. Saya buka pengajian 2011, buka pengajiannya di rumah ini ya, buka pengajiannya 2011. Itu belum ada bantuan. Jangan nak bantuan, minta Quran aja, orang nak mau ngasih. Waktu itu saya minta Quran karena di rumah dia ada pengajian. Pertama 5 orang yang ngaji di sini mualafnya. Akhirnya bertambah sampai 50. Udah kewalahan saya nih, Quran tak ada, apa tak ada. Jadi saya mintalah Quran. Saya datanglah ke Kemenak. Mintalah dulu tuh, mintalah Quran. Sekali dikasih yang kecil-kecil ya itu, nak nampak tuh. Saya bilang, Pak, saya minta Quran untuk ibu-ibu mualaf itu dan nenek-nenek. Jadi nak nampak kalau kau kasih kecil. Dikasihlah 12 butik yang kecil. Kecil gini dikasih. Kali buka dah tak nampak, kata ibu-ibu, udahlah minta. Kali besok lagi dia bilang, nanti saya kasih yang besar, katanya. Iyalah, 4 butik dikasih aku, sedanglah, bukan besar-besar berkena. Kasihlah 4 butik. Tapi tanda tangannya sebaris. Apa yang ditanda saya juga tak tahu. Tanda tangan Bu, tanda lah semuanya. Kasih 4 butik ya. Sekali kita nak, kan orangnya 50-an. Macam mana kasih 4 butik kok bisa? Jadi kita tak cukup lah segitu. Akhirnya saya nak mau minta di Kemenak lagi. Karena dia nak mau ngasih. Nak mau ngasih. Dia bilang mau untuk kirim daerah lah, kemana, banyak yang diomongin. Padahal di mata itu harus dibantu. Nggak harus di daerah kan. Utama kan di kota dulu. Dia mau bantulah ke daerah, kata dirinya. Udahlah, saya pun nggak mau minta. Akhirnya aku minta yang tukang jual Quran. Pak, bisa minta ndak ikro apa tuh? Bisa saya kasih Bu Yuli, tapi Bu Yuli mau ndak? Kan ada yang ndak diisinya, ada yang putih gitu bah. Qurannya ada yang terbalik kan gitu kan. Ada yang terbalik. Masih ada yang terbalik tuh di rumah saya nih. Masih ada yang terbalik dikasih ikro tuh, udah ada koyak, saya nempel semuanya. Untuk ngajarkan ibu-ibu mualaf nih. Dikasih, ndak apalah, pada tak ada. Jadi saya ambil aja lah. Ada yang hilang 1 lembar gitu.
boleh nak Bu Yul? Dia tanya. Bolehlah, pada tak ada kan. Saya bilang, udahlah saya ambil aja. Saya bawa pulang ke rumah. Jadi belajarlah sama ibu-ibu yang mana yang dah lewat tu, dah usah dibaca lah. Lewatkan je, aku bilang kan. Kerana kan tak ada Qurannya. Aku bilang, udahlah aku belajar pakai itu. Lama-kelamaan ya, minta lagi bantuan. Tapi pokoknya di Kemenak itu nak mau lah kasih saya tu. Dulu saya minta, tak pernah dikasih saya. Apakah dia merasa kita tipu dia ke apa, saya juga nak tahu. Padahal saya tu udah mualaf, udah benar-benar saya mualaf, datang minta sama dia. Karena kita belum ada bikin surat tu ya, surat pengajian kan. Biasa tu kan ada surat dari Kemenak, kata surat itu kita buka pengajian tu tak ada suratnya kan. Jadi saya kan belum faham nak bikin-bikin macam itu. Kita pun baru gitu baru belajarkan yang mualaf-mualaf yang nggak tahu itu. Waktu itu di sini tu nak ada orang yang mengajarkannya. Tidak ada lembaga membantu mualaf-mualaf yang ada di sini ni, tak ada. Jadi saya pikir bagaimana kalau saya buka pengajian di sini biar ibu-ibu mualaf semua bisa belajar bersama. Saya juga belajar, saya juga sendiri tidak pandai. Saya ambil yang Pak Ustadz yang pandai itu ngajar di sini. Ada guru ngaji yang pandai, dia ngajar di sini. Jadi dia dah meninggal, saya ganti, pokok banyak lah ganti. Akhirnya minta di dompet umat Pak Sarul tu. Dikasih berapa Pak Ustadz dikasih ke saya. Jadi saya ke rumah inilah tu. Pak Sarul ngasih berapa Ustadz dikasih. Setelah Ustadz tu berpindah kan habis Ustadznya. Sisa lah Pak Sulaiman. Pak Sulaiman sekarang jadi ketua Basnas itu. Itu yang betah dengan kami tu, tidak pernah pindah-pindah. Kayaknya dengan saya sudah ada 8-9 tahun. Tidak salah segitulah. Udah lama, 9 tahun atau 10 tahun antara gitu rasa saya lah. Karena guru ngaji berapa orang dan lagi kan ganti ke dia. Jadi sampai sekarang dia masih ngajar mualaf kami gitu bah. Dari situlah. Kalau awal-awal itu berapa, tidak semudah itu. Tidak semudah itu kita dapat bantuannya gitu bah. Karena orang lain duluan lah kasih surat kan. Kalau kita kan ya cuman hanya pergi minta aja, orang kan nak mau ngasih. Padahal dia bisa memandangkan kita ini mualaf kan. Benar nak kan, dia kan punya tim. Seharusnya dia ninjau dulu rumah saya, iya kata ada pengajiannya. Kan bukan kat jauh. Di kota, kita kan punya ndak barat. Kan bisa dininjau, iya kata ada ibu ini bohong ke apa ndaknya kan gitu bah. Kita laporkan. Udah lapor dia ndak mau ngasih. Saya pikir kalau nak mau ngasih ya udah, nak jadi masalah lah. Apalagi nak minta bayar guru ngaji apa, mana ada orang tak ada yang mau. Akhirnya saya sendiri, saya kerja supermarket, dapat duit, saya kasih guru ngajinya. Kali untuk ongkos bensin apa kan, paling enggak kan. Nanti beli kue, beli apa di rumah nih untuk konsumsi. Itu saya sendiri semuanya, dapatlah. Yang penting saya ada kerja. Jadi bisa lah aku beli kue kan. Ibu-ibu mualaf sini banyak-banyak ndak ada yang pandai baca Quran. Ndak ada. Baca Al-Fatihah Bismillah ya ndak pandai, macam mana nak baca Qurannya. Saya ni belum tahu sama sekali Bu Yul macam mana nanti kita mati ya Bu Yul katanya dicurhat dengan kita. Itulah saya dengar begitu kan, kasihan. Kok ibu-ibu banyak mualaf di sini tidak ada pembinaannya gitu. Jadi saya sendirilah bukaan pengajian setelah berapa tahun ya? 5 tahun ya? 5 tahun kali ya? 5 tahunan lah. Itu pun dari Pak Sulaiman Basnas, ketua Pak Sulaiman ni, yang dia lah yang mula-mulakan cari bantuan untuk mualaf yang mana Quran. Kadang wales dicarikan sama dia. Dia lah bilangkan sama orang, oh iya pengajian ni dikasih dari Basnas. Pelan-pelan lah dari Basnas bantuan-bantuannya. Apa dia daging sapi tu. Dulu di sini ada yang motong nih, mualaf sama mualaf motong untuk mualaf. Akhirnya tak dikasih. Sekali anggota saya ke rumah dia nak ambil daging. Katanya
ikut pengajian Bu Yul nggak dikasih. Kalau memang kau tak mau ngasih, tak usah suruh mualaf tuh nunggu sampai sore. Sampai sore jam 3 masih belum ngasih, akhir udah mau bagi, pengajian ini nggak dikasih. Jadi nangis ibu-ibu kesini, benar nangis, sedih saya itu, benar sedih waktu itu. Sedih aku tengok mualaf tuh. Akhirnya saya datang ya ke sana. Pak, saya bilang, daging ini untuk mualaf atau untuk pengajian Bapak, saya bilang gitu. Saya dengar daging sapi 1 ekor ini untuk mualaf. Kalau untuk mualaf kan kami tetap dapat ya. Anggota di sini kan tetap dapat. Kenapa orang luar bisa dapat? Anggota di sini tidak bisa dapat. Mualaf di sini tidak bisa dapat. Yang motong sapi itu 1 RT gitu. 1 RT dengan saya, mualaf juga dia. Tapi udah meninggal lah orangnya. Udah tak ada gitu. Kenapa kami mualaf tidak dikasih? Jadi yang mualaf-mualaf tuh nangislah di sini. Saya pun terharu juga dengar dia menangis. Oh Bu Yul, saya tidak pernah dikasih katanya. Apa gitu masjid tidak pernah ngasih katanya. Ya Allah, kasihan benar saya bilang, ya Allah, mualaf-mualaf ni kasihan. Tidak pernah kami dikasih katanya. Di masjid pun tidak pernah kasih katanya. Kali saya ngantarkan dagingnya, dapatkan kasih dia sampai menangis juga. Berpelukan lah aku dengan dia menangis. Tak apalah, belum rezeki kita kali, saya bilang. Akhirnya aku berilah. Makanya saya berjuangkan di mana ada orang mau kasih sumbangan, mau kasih bantuan untuk daging, apa tu saya carikan sekarang. Sampai sekarang saya carikan. Berapa tahun saya cari. Sekarang sih saya tidak perlu cari lagi. Jadi mereka tinggal telepon saya. Karena dah tahu mualaf saya sekian gitu. Jadi tidak pernah lagi, tidak pernah saya pergi cari lagi. Paling mereka yang mau kasih bantuan dulu di telepon saya. Jadi tidak perlu saya pergi-pergi lagi. Saya sebenarnya awalnya tidak ada orang percaya dengan saya. Karena ustadz saya ngajar kami di sini. Dia membantu saya. Kadang dari Basnas dia ambil kasih ke saya. Jadi lama-lama kan diundang sama Basnas provinsi. Pak Urai kan diundang saya ke sana. Jadi saya ceritakanlah masalah mualaf ini. Mualaf ini banyak yang susah Pak, banyak yang tukang nyuci, banyak yang susah, suaminya tak kerja, saya bilang. Jadi kita perlu bantu sama dia. Kadang Quran kami itu koyak-koyak di Qurannya, saya bilang. Akhir lama-kelamaan, nah itulah saya berbicara di provinsi, Basnas provinsi itu. Dari situlah ada tangkapannya bahwa dia tu datangi macam Basnas provinsi. Oh ya Bu Yul ada bantuan ni, kasih Bu Yul untuk ini ni, katanya untuk mualaf ini. Provinsi tu. Dari situlah mereka tu percaya dengan saya. Saya tu waktu itu di Basnas kan ada undang Menteri Agama apa kan, kumpul di situ semua di gedung. Saya naiklah bicarakanlah masalah ini gitu Bang. Kok kami mualaf kok tidak didulinya gitu, kok dipandang sebelah mata. Seharus kami mualaf kan dibantu itu Pak. Soal Qurannya, apa kesulitan mualaf ini, macam saya kan tidak tahu cari di mana. Kalau sekarang sih alhamdulillah terserang udah banyak orang berduyun-duyun buka pengajian mualaf di mana, ada mualaf di mana, ada lembaga mualaf. Tidak seperti dulu. Jadi ibu-ibu itu bisa belajar sana, bisa belajar sini. Jadi tidak hanya sini aja. Saya pun tidak melarang ibu-ibu yang belajar di sini tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sana. Terserah mereka. Mereka tuntut ilmu biar dia makin banyak tempat, banyak pandainya, biar cepat dia pandai. Kalau di sini kan hanya 1 minggu 1 kali. Kalau dia bisa ikut yang lain-lainnya kan banyak yang mau dibelajar. Islam ini bukan hanya masuk Islamnya aja. Kita harus belajari macam mana cara wuduknya, macam mana solat yang baik, macam mana ambil wuduknya, apa yang dilarang-larang oleh Islam. Islam kan banyak larangan, makan ini, makan larang, tak boleh semuanya. Macam berzina juga tidak boleh. Pulang ke rumah orang tua juga makan daging itu juga tidak boleh, kan banyak pantangannya.
Jadi supaya mualaf-mualaf tuh bisa ngerti semua. Jadi mereka tuh ya selama ini mereka tuh tidak tahu. Hanya tahu masuk Islam, masuk Islam. Masuk Islam suaminya pun tidak diajarin. Tidak diajarin sama suaminya. Jadi pandai-pandailah mereka. Saya datangi rumah ke rumah. Bu, bilang ibu dah masuk Islam. Jadi ikutlah pengajian. Biar ngerti sholat. Ngerti dengan agama Islam bagaimana gitu. Saya datangi rumah ke rumah. Saya agak ada yang bilang gini, urus ya dirimu sendiri katanya, ngapa ngurusi orang katanya. Ada yang seperti itu juga. Ya Allah, saya bilang saya datang sini kan baik-baik, suruh dia belajar, tapi dia mualaf, tapi dia nak mau belajar, jadi dia marah-marah dengan saya. Belajar ya dirimu sendiri, tidak usah ajak-ajak orang katanya. Ada yang seperti itu, tapi udahlah saya diamkan, jalan tidak apa-apalah. Mungkin ya kata orang bilang, dia sih belum tahu ya, kata orang dulu Nabi ya, masih dia orang katanya, masih tak dia tahan katanya. Macam mana kita ni manusia biasa, sungguh Nabi Muhammad ya masih kena cacian gitu bah. Apa kita manusia biasa kan, udahlah tak apa-apalah, mungkin ini cobaan buat saya ya, saya bilang gitu. Akhirnya saya lanjut cari mualaf, di mana ada mualaf saya datai, mana mualaf saya datai, supaya mualaf saya ini bukan apa, supaya mualaf ini bisa ngaji, bisa sholat, bisa ngerti dengan agama Islam. Apa ajarkan agama Islam ini, mereka tuh harus tahu. Nanti meninggalnya bagaimana, mereka harus tahu. Misalnya nanti dia meninggalkan, dia nak tahu juga macam mana caranya, dia nak tahu, makin takut dengan mayatnya. Gitu bah. Jadi kita pelan-pelan mualaf itu diajarin. Jadi sekarang saya udah belajar mandikan mayat. Fardu kifayah udah belajar. Jadi pelan-pelan saya ngajarkan mualaf nih. Yang mana mau belajar fardu kifayah saya ajarin gitu bang. Jadi ya pelan-pelan lah. Namanya mualaf udah nenek-nenek, kita ngajarkan mau pelan-pelan. Bukan anak kecil kan bisa pakai pukul kan. Orang tua itu mau pelan-pelan. Ada mualaf Cina, baca tak bisa, tulis tak bisa. Saya tak mau belajar agama Islam. Kenapa kau nak mau belajar? Saya nak tahu baca tulis katanya. Macam mana saya nak baca katanya. Saya bilang tak apa-apa, ibu gabung ya dulu dengan kita. Nanti udah gabung dengan kita, nanti kita ajarin. Sama-sama belajar, saya bilang. Ada Pak Ustadznya, bisa ngajar kita, saya bilang. Akhir datang dia ke rumah belajar. Ngajarkannya satu. Alif, ba, ta, sa, itu yang diajarkan pertama tuh, belajar pelan-pelan. Tapi alhamdulillah nenek-nenek juga bisa baca Quran sekarang. Jadi yang penting mualaf ni ada kemauannya. Kalau tidak ada kemauan ya susah. Kadang-kadang mualaf tuh mau pergi belajar, kadang dia mau pergi cari duit. Ini yang halangan mereka ini. Saya gabung saudara seiman kayak ada 4 tahun ya. Harapan saya saudara seiman tuh harus berlanjut, bisa membantu-bantu kita mualaf ini. Mualaf ini sangat membutuhkan bantuan. Jadi saudara seiman tuh ya jangan sampai hilang lah gitu. Karena mualaf tuh sangat membutuhkan untuk bimbingannya, untuk belajar ilmunya. Itu karena mereka itu banyak yang belum bisa. Biar belajar udah lama ya, merekanya tidak sepenuhnya bisa gitu. Ini misalnya ini 50 orang udah bisa, kan ditambah lagi yang baru masuk lagi kan. Yang baru itu kan dia tidak bisa juga kan. Jadi itulah makanya kita harus punya lembaga yang tetap. Jadi ibu-ibu tidak melari kemana-mana. Jadi ada tempat, ada wadahnya bisa membantu ibu-ibu mualaf ini. Ya, sekian sampai sini. Saya mohon maaf, ini masih lagi bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita puasa bisa sampai selesai, sampai menemu tahun depan. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.